Selamat datang di Apoteker AI. Hari ini aku mau ngasih pengalaman aja ya, dimana aku sempat mengalami masa-masa sulit setelah melahirkan. Nah, mungkin teman-teman yang ibu hamil lainnya yang sudah melahirkan juga aku rasa mungkin merasakan lah hal yang serupa dengan yang aku rasain. Misalnya pertama mungkin agak kaget ya dengan jam tidurnya, karena kita mau nggak mau mungkin harus begadang gitu ya. Mungkin ada beberapa bayi yang nggak harus begadang juga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri, dede bayi aku itu saat awal-awal setelah melahirkan itu tidak terlalu begadang sih. Jadi dia tidur, kemudian pintar dia tiap 2 jam sekali bangun sendiri gitu. Jadi bangun sendiri terus nyusu gitu kan ya, setelah nyusu langsung tidur gitu. Sebulan berjalan aku udah ngerasa sangat terbiasa banget ya, ya tiap 2 jam nyusuin dan rutin banget gitu ya. Terus setelah itu akhirnya tidur, dede bayinya tidur. Tapi ada nih pada saat ketika dede bayinya ini mulai 1 bulan, mulai terjadi pola tidur yang agak berbeda. Dede bayinya ini ketika malam itu tidurnya tidak nyenyak. Misalnya setelah menyusu itu dia nggak langsung tidur, tapi kayak gelisah-gelisah gitulah. Dan bawaannya itu kalau misalnya taruh di kasur tuh nangis. Jadi maunya dipeluk terus, maunya digendong gitu. Itu mulai berlangsung lah beberapa hari gitu ya, beberapa hari aku masih bisa bertahan gitu. Tapi setelah mulai semingguan gitu ya, aku mulai kesulitan. Ya, kenapa? Karena ketika siang aku nggak bisa tidur gitu. Dan memang aku sebenarnya nggak biasa gitu kalau tidur di siang hari gitu. Dan dari dulu juga kalau misalnya begadang gitu pasti kepala aku sakit. Jadi kalau siang-siang tuh aku malah nggak bisa tidur. Ya aku baru bisa tidur kalau malam. Nah, sementara keadaannya bayiku ini ya kalau malam justru malah dia gelisah-gelisah, susah tidur. Tapi kalau siang itu bener-bener tidurnya kayak apa ya, pules banget gitu. Bahkan kayak kita mau bersuara berisik apapun dia tuh nggak bangun. Tapi giliran kalau malam sensitif banget lah gitu, sedikit-sedikit bangun. Nah, itu yang membuat aku menjadi kewalahan. Bayangin beberapa hari cuma tidur mungkin 4 jam, 5 jam, 3-4 jam gitu ya. Sampai tahapan kepala aku tuh sakit banget, bener-bener sakit. Dan sebenarnya aku pengen tidur siang itu. Aku berusaha untuk tidur kayak dengan aku mematikan lampu, AC-nya didinginin, pakai selimut gitu kan, nggak bisa. Terus aku tambah lagi bantu dengan misalnya murotal, tetap nggak bisa juga. Aku bantu dengan musik yang relaksasi juga, aku tetap nggak bisa tidur siangnya gitu. Nah, karena berhari-hari aku begadang dan nggak bisa tidur siang, akhirnya sakit kepala banget kan ya. Dan aku mau cari solusi gimana nih caranya. Cari solusi, akhirnya aku ke dokter di klinik ada dekat rumah. Terus dokter ini kebetulan bapak-bapak ya gitu. Terus dia periksa, terus aku cerita lah ya keluhan aku. Terus ya dia menyarankan aku harus makannya selalu dijaga supaya kenyang, karena mungkin kalau perut kita kenyang ada kecenderungan untuk mengantuk. Terus juga aku ya dikasih obat juga lah ya. Obat sebenarnya itu bukan obat tidur sih, tapi itu obat alergi ya, CTM. Tapi dia punya efek samping mengantuk. Cuman aku tetap nggak bisa tidur juga gitu. Udah minum obat itu tetap nggak bisa tidur. Terus untuk mengurangi sakit kepala aku, karena sakit banget ya kepalanya, aku dikasih obat paracetamol forte. Karena yang obat paracetamol biasanya itu udah nggak mempan, tetap sakit kepala aku. Ya namanya begadang pasti sakit ya kepala. Udah beberapa hari aku minum obat itu kan ya, tetap nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya aku karena udah nggak kuat lagi ya, sakit kepalanya itu sakit banget ya. Akhirnya aku ke UGD, ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Di situ sempat ditawarin ya sama dokternya, gimana kalau rawat inap aja gitu. Kalau misalnya dikasih obat tidur tuh nggak bisa, maksudnya dirawat jalan tuh nggak bisa gitu. Kalau mau rawat inap gitu. Cuman aku masih mikirin dari bayi aku gitu kan. Kasihan kalau misalnya dia pakai sufor, karena sebenarnya sebelumnya belum pernah pakai sufor dari bayinya ini. Akhirnya aku dikasih lah obat. Ya udah, untuk sementara dikasih obat
pereda nyeri lagi gitu ya, yang lebih kuat daripada paracetamol forte. Aku dikasih Analtram. Analtram ini biasanya dipakai pereda nyeri untuk orang-orang yang biasanya habis sesar, itu kan sakit banget ya, dikasih Analtram. Nah awal-awal ngampuh ya, setelah pakai Analtram itu kepalaku sakit, tapi bangun-bangun tuh perutnya perih banget gitu kan. Tapi aku pun dikasih resepnya cuma dikasih 3 biji ya Analtram itu. Nah terus yang kedua dan ketiga setelah aku sakit banget, aku minum lagi kan obat itu udah nggak mempan lagi gitu. Akhirnya aku ke UGD lagi, dan di situ karena aku udah sakit kepala banget, udah lemes, aku pengen tidur tapi nggak bisa, akhirnya dirawat inap. Di sana aku kontrol dengan dokter saraf gitu. Ternyata setelah dokternya visit kan ya, aku ceritain tentang gimana riwayat sebelumnya, apa yang terjadi dan sebagainya. Dokter ngasih aku obat analsik ya. Analsik itu isinya metampiron dan diazepam. Nah diazepam tuh sebenarnya dia obat yang beragam ya, bisa digunakan untuk kejang-kejang, bisa juga untuk menenangkan saraf, bisa juga untuk pereda kecemasan gitu. Dan diazepam ini sebenarnya termasuk obat golongan psikotropika gitu ya. Aku agak ngeri juga sih sebenarnya ya, ini kasih obat psikotropika, tapi ya gimana lagi, mungkin untuk meredakan sarafnya ya, supaya tenang gitu. Dan karena aku minum obat psikotropika, aku nggak boleh menyusui bayiku, jadi tetap dipompa tapi air susunya dibuang, karena ya bisa bahaya ya kalau diminum sama bayi, bisa nge-fly nanti bayinya. Jadi ya untungnya setelah minum obat itu terus juga dikasih vitamin ya, vitamin mecobalamin injeksi, terus juga dikasih vitamin ini juga ya, oral. Alhamdulillah sih udah bisa aku siang tidur akhirnya. Dan malah aku bawaannya ngantuk terus gitu, mungkin bisa jadi juga karena efek samping dari diazepam itu ya, jadi bawaannya ngantuk dan tenang juga sih, lebih akara tenang gitu kan, namanya obat psikotropika gitu kan. Sudah beberapa hari kan gejalanya mulai menghilang, terus setelah itu aku bisa udah boleh pulang gitu. Jadi aku nginep di sana 3 hari 2 malam gitu. Nah sebenarnya suami aku dan ibu aku juga sempat khawatir, kenapa kok aku nggak bisa tidur gitu, apa jangan-jangan aku ini ada baby blues, atau jangan-jangan aku ini ada apa gitu, ada masalah psikologis atau kejiwaan gitu kan. Nah ditanyain lah ke dokter gitu kan, ya kata dokter sebenarnya nggak bisa memastikan juga sih ini ada masalah apa gitu, maksudnya apakah dia baby blues atau enggak gitu, tapi ya mungkin bisa jadi gitu ya, ada kaget gitu ya, kaget dengan siklus tidur gitu kan. Jadi ya mungkin aja gitu, dokternya nggak bisa bilang iya ini baby blues gitu, enggak gitu. Cuma bilang ya mungkin bisa jadi gitu ya, makanya dokternya bilang ibunya ini tolong dibuat bahagia, dibuat senang gitu kan. Terus kalau misalnya malam ngantuk, bayinya nggak tertidur, dibantu sama suaminya. Ya sebenarnya suami aku juga sebelumnya bantu untuk ngomong bayinya gitu, cuman dari aku sendiri sih yang merasa nggak tenang gitu, merasa kayak ya ini tugas aku gitu, anak ini adalah tugas aku, jangan suami aku yang ngomong gitu pas malam-malam, kan kasihan juga dia udah paginya kerja, malamnya juga harus ngomong bayi, aku kasihan gitu kan. Jadi aku pun sebenarnya meskipun ngomong sama suamiku, tetap aku tuh bangun gitu, jadi kayak percuma, mending suamiku tidur aja gitu, mending bayinya sama aku gitu. Nah di situ dokter ya menyarankan aku, kamu harus percaya gitu ya sama suami kamu dan suami kamu sama-sama bekerja keras gitu loh. Jadi ya udah dibantu dibagi 2 lah bebannya gitu, jangan ditanggung sendirian sama aku gitu sebagai ibu gitu. Dan memang sebenarnya suami aku juga selalu bantu aku sebenarnya, cuma masalah akunya aja yang merasa bertanggung jawab gitu, jadi maunya bayinya sama aku aja gitu. Dan alhamdulillahnya nih dicari solusi lagi nih, gimana ya bayinya ini supaya dia
tidurnya malam tuh tenang gitu. Kalau mau melek tuh biar siang aja gitu. Akhirnya kita bawa dede bayinya pijet ya, pijet ke bidan. Nah setelah dipijit itu alhamdulillah dede bayinya itu mulai nyenyak kalau malam, perlahan-lahan mulai kegeser ya, jadi malam tidurnya nyenyak, siang mulai ada melek-meleknya gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dede bayiku udah 3 bulan ya, malam-malam nyenyak tidurnya, bangun buat nyusu tidur lagi gitu. Nah kalau siang masih ada tidurnya sih, tapi ada mulai banyak meleknya lah, mungkin sekitar 5 jam 6 jam itu dia melek gitu, selangnya dengan beberapa jam tidur gitu. Nah mungkin aku mau cerita pengalaman ini pengen ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama dengan aku, bayinya rewel ketika malam, shock dengan pola tidurnya. Ya saran aku sih pertama jangan menanggung sendirian ya, minta support entah dari suami, atau kalau misalnya suaminya terlalu capek juga kerja, mungkin ada orang tua, mertua, adik, atau misalnya kalau memang gak ada siapa-siapa mungkin bisa cari pembantu yang bisa bantu gitu ya. Karena bagaimanapun kalau misalnya ibunya sakit, kasihan bayinya juga gitu ya. Kan kalau misalnya aku sakit kan akhirnya aku nggak bisa nyusuin dede bayi aku juga gitu. Jadi bayi memang utama, bayi memang pasti kita selalu ingin membuat bayi ini sehat, ceria gitu kan. Tapi bayi itu bisa sehat kalau ibunya juga sehat gitu. Jadi tetap utamakan dirimu sendiri. Mungkin aku yakin juga ya, mungkin ada beberapa yang kasihan kalau misalnya bayinya dikasih support, terus nanti nggak apa-apa ibunya sakit gitu, daripada bayi pakai support. Justru kalau menurut aku dari pengalaman yang aku rasain, gak apa-apa sehari 2 hari pakai support tapi ibunya kemudian sehat dan akhirnya bisa menyusui kembali bayinya, daripada dipaksa terus menerus sampai sakit, akhirnya justru malah ibunya sakit, yang jangka waktu ibu sakit yang lebih lama, akhirnya mau nggak mau juga bayinya pakai support juga gitu. Jadi kalau menurut aku ya disesuaikan lah dengan kebutuhan ya. Kalau bisa memang sudah dipersiapkan gitu, memompa ASI ya gitu. Jadi sudah punya stok ASI di kulkas. Jadi kalau misalnya memang capean, ASInya bisa dikasih ke bayinya, minta bantuan orang sekitar ya, keluarga atau suami buat menyusui bayinya dengan ASI yang ada di kulkas gitu. Karena bagaimanapun ibu tuh juga butuh butuh support ya, butuh me time, butuh support, butuh kesehatan, sehat fisik dan mental juga gitu. Dan itu juga nggak cuma buat diri sendiri egois ya, tapi juga demi anaknya juga gitu ya. Mungkin itu share pengalaman aku ya. Semoga pengalaman aku tuh bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain. Jangan ragu kalau emangnya sakit, ya udah, kalau nggak udah dicoba untuk menyembuhkan diri sendiri, soal medikasi sendiri nggak bisa, ya bawa ke tenaga profesional ya, dokter gitu ya, atau ke rumah sakit gitu yang mungkin bisa dites lab dan sebagainya, bisa didiagnosa lebih tepat seperti itu. Semoga pengalaman aku bisa jadi pembelajaran, informatif dan bermanfaat ya. Sekian dulu dan bye bye.